Ya, tidak ada satu orang pun yang selalu sukses dalam hidup. Itu kalau ada yang katakan itu, saya kira tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi Bapak biarpun sudah pensiun, sudah berusia waktu tahun 2004, Bapak berusia hampir 70 ya, 68, itu masih mau ya. Sampai dengan Bapak wafat itu masih kalau ghosting, kalau kita dicuekin gitu ya. Doa, semoga kita aminkan dulu. Ilham Habibie Society menuju Indonesia emas. Halo Society, bersama saya Roni. Dan saya Zulfa. Kali ini kita ada di tempat yang sangat spesial, yaitu di Library Habibie dan Ainun bersama orang yang spesial juga, Bapak Ilham Akbar Habibie. Apa kabar Roni? Apa kabar Zulfa? Pak Ilham sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga, terima kasih. Semoga selalu sehat. Amin. Ya, jadi kita di sini banyak pertanyaan nih Pak Ilham. Ya. Ya dari Gen Z terkait keresahan, kegelisahan. Iya, iya. Yang mana ya sekarang ini memang sering banyak sih terjadi seperti itu. Kita udah merangkum beberapa pertanyaan juga, bisa dimulai dari. Silakan. Iya, mumpung kita sekarang lagi bersama Pak Ilham, kita mau ngetes nih sama Pak Ilham. Pak Ilham tahu nggak istilah-istilah yang dipakai Gen Z zaman sekarang? Saya kira sebagian mungkin saya ngerti. Iya, kayak ghosting, red flag, itu apa tahu nggak? Kalau ghosting, kalau kita dicuekin gitu ya. Bener. Red flag gitu, tahu Red nggak, flag Pak? itu sesuatu yang kita tidak bisa lewatin gitu. Jadi itu menjadi masalah. Tapi itu kan istilah umum gitu ya. Iya, Wah, keren. Pak Ilham tahu nih. Kirain nggak tahu, Pak. Ya. Taunya dari film misalnya, atau juga dari anak-anak. Karena saya punya anak 3, yang ketiga dia Gen Z juga. Gen Z juga. Iya. Oke. Jadi cukup familiar ya Pak ya dengan Agak istilah-istilah familiar. itu. Terus balik lagi ke quarter life crisis yang tadi Pak. Iya. Dulu waktu Bapak masih remaja, masih Iya. usia 20-an, Iya. itu Bapak pernah ngerasa di fase itu nggak Pak? Kalau pernah, gimana cara Bapak ngatasin itu? Wah, saya kira yang penting kita punya daya juang, ya, kita sendiri dari dirinya kita. Yang kedua, kita harus terbuka, bicara dengan teman-teman, bagaimana mereka mengatasinya. Kemudian kita juga bisa mencari informasi. Dulu belum ada internet gitu ya, Iya. jadi lewat majalah dan sebagainya. Tapi pada dasarnya itu tergantung dengan aktivitas. Kita harus proaktif. Ya, jadi tidak bisa dibiarkan menjadi melanda kita, kemudian kita menjadi lumpuh gitu ya, jangan. Karena kita tetap harus maju dalam hidup. Jadi semangat itu harus ada di dalam kita. Ya. Dan itu kadang memang kita dimotivasi gitu ya. Karena ada hal-hal yang membuat kita cemas, bahkan pesimis, negatif. Dan itu wajar ya. Saya kira tidak ada satu orang pun yang selalu sukses dalam hidup. Itu kalau ada yang katakan itu, saya kira tidak sesuai dengan kenyataan saya kira. Selalu ada kegagalan. Tapi yang banyak orang katakan, kita harus ambil sisi positif dari kegagalan. Itu satu lesson learned. Kalau kita melihat kenapa kita gagal, justru menjadi motivasi buat kita untuk tidak mengulang kembali apa yang membuat kita gagal. Karena memang ada hal-hal yang di luar kekuasaan kita. Itu dari eksternal ya, misalnya ada COVID gitu ya, itu kan kita mau apa, kita nggak bisa apa-apa. Kita harus, dan di situ mungkin kita harus mempunyai semacam kesetiakawanan, solidaritas dengan yang lain, dan kita bersama-sama mungkin bisa melalui fase yang sulit itu lebih gampang. Kira-kira ada nggak sih kata-kata motivasi, misalkan dari tokoh mana atau mungkin dari almarhum Bapak B.J. Habibie sendiri yang terus memotivasi Pak Ilham sampai Oh ya, sekarang tuh? jelas kalau Bapak, karena saya sangat dekat dengan Bapak sepanjang umur saya dan sepanjang umur Bapak. Jadi banyak sekali hal yang saya belajar dari Bapak, entah secara eksplisit ada juga secara implisit, secara langsung atau tidak langsung. Karena Bapak memang punya sifat itu ya, dia tidak kenal menyerah, tidak kenal lelah. Dan bayangkan Bapak sudah umur 70 ke atas, mulai lagi dengan perusahaan bersama dengan saya untuk tetap mewujudkan impian Bapak yang Bapak merasakan penting buat negara bangsa itu adalah pesawat terbang NU-50. Itu kan tahun 98 dinyatakan tidak bisa dilanjutkan karena masalah Krismon. Padahal tahun 95 kita melihat adanya
penambangan perdananya. Tahun 2004-2005 Bapak dan saya itu mulai membangkitkan lagi. Jadi Bapak biarpun sudah pensiun, sudah berusia waktu tahun 2004 Bapak berusia hampir 70 ya, 68, itu masih mau ya. Sampai dengan Bapak wafat itu masih menjalankan meeting, masih ini itu. Jadi itu adalah satu hal yang memang ada di dalam diri kita. Jadi itu tidak semua orang sama ya. Jadi itu ada yang genetis, ada juga yang mungkin dari lingkungan, atau juga ya saya kira dua itu yang paling dominannya, lingkungan atau genetis gitu ya. Jadi itu yang bisa membentuk karakter kita gitu ya. Jadi tapi biarpun kita mungkin tidak ada itu, tapi dengan adanya contoh hal-hal kayak gitu kita bisa belajar. Tapi memang harus ada contohnya dulu. Dan contohnya bisa Pak Habibie atau juga yang lain gitu ya. Jadi tidak harus Pak Habibie, ada juga yang lain yang bisa menjadi contoh kita. Dan terakhir nih, Pak Ilham, Silakan. kita ini kan ya dengan segala situasi kondisi yang sekarang yang tadi Pak Ilham udah jelaskan dari sisi ekonomi, pendidikan, kira-kira nih bagaimana kita sebagai Gen Z bisa mewujudkan peran di Indonesia Emas nanti 2045? Ya, saya kira ini adalah pergantian generasi. Jadi setiap generasi, mau Gen Z, Gen Alpha, generasi-generasi berikutnya tentu ada peranan dari masa depan. Itu kalau kita lihat perkembangan satu bangsa, itu seperti estafet. Jadi dari generasi ke generasi dia memberikan sesuatu kepada generasi berikutnya sehingga itu bisa dilanjutkan. Jadi kalau kita lihat perjuangan kita menuju ke Indonesia Emas, memang maunya kita tahun 2045, insya Allah bisa. Bisa saja lebih cepat, bisa saja lebih lambat, kita tidak tahu ya. Itu adalah satu hal yang kita harus hadapi. Tapi yang kita tidak boleh lupa adalah bahwasanya estafet itu terjadi. Sehingga apa yang dipersiapkan, dijalankan oleh generasi saat ini kan yang aktif itu milenial mungkin ya, atau juga masih ada generasi X. Kalau saya ini generasi baby boomer ya, jadi ini sudah fosil ya, atau dinosaurus gitu ya. Tapi kalau generasi-generasi yang masih aktif, mereka tentunya harus memastikan bahwasanya generasi berikutnya mengerti apa yang telah dipersiapkan. Mungkin ada yang memang perlu diubah, ada yang dijalankan seperti seadanya, ada yang baru yang datang. Itu tidak berarti apa yang sudah dipersiapkan harus persis seperti itu dilanjutkan. Ada hal-hal yang perlu disesuaikan dengan zamannya. Karena itu ada perubahan-perubahan yang mungkin sebagian tidak diantisipasi. Tapi metode itu, jadi adanya estafet, itu adalah penting sekali kita sadari. Jadi Gen Z punya peranan untuk melanjutkan perjuangan yang telah dimulai oleh generasi-generasi sebelumnya. Dan Gen Z pun harus juga suatu ketika memberikan pesan dan juga pengetahuan itu yang diestafetkan kepada generasi berikutnya. Ya itu adalah peranannya. Jadi itu Gen Z punya peranan sama seperti generasi lainnya untuk meneruskan perjuangan kita sebagai negara dan bangsa. Dan tujuannya adalah Indonesia Emas itu. Indonesia Emas sebagai negara maju, daulat dan berkelanjutan. Masya Allah. Mungkin cukup sekian dulu ya kayaknya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan lagi di segmen selanjutnya mungkin bisa tulis di komen. Tulis ya, kita akan ada waktu lagi. Semoga ada Oke, waktu lagi. Semoga ada waktu lagi. Terima kasih Terima banyak. kasih, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih para societies.